Kamu pernah nggak jam 2 pagi, lampu udah mati, semua orang tidur, tapi di kepala kamu kayak ada 100 tab yang kebuka semua. Jantungmu deg-degan, tanganmu dingin, pikiranmu berkata, gimana kalau gagal? Gimana kalau aku nggak cukup baik? Gimana kalau Tuhan ninggalin aku? Kalau kamu ngerasain itu sekarang, kamu nggak sendirian. Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana yang nonton lah. Gas lah, gas weh. Pasang Iyalah. Welcome back to our channel, guys. Hari ini kita bicara soal anxiety. Asik. Anxiety, artinya anxiety itu kayak sesuatu yang mencemaskan hidup kita akan masa depan. Tapi anxiety itu bukan kurang iman sih. Anxiety itu adalah respon tubuh dan jiwa kita waktu kita ngerasa nggak aman, nggak berdaya dan nggak punya kontrol. Oke? Kulik dia. Ya. Pernah nggak kalau misalnya kita lagi ngalamin anxiety itu pikiran pikiran terliar kita tuh apa? Pikiran terliarmu itu apa? Kayak hal yang memikirkan sesuatu yang paling liar di pikiranmu itu apa? Sebagai seorang manusia yang penuh kelemahan, pasti saya yakin juga semua orang mengalami itu ya. Iya. Tapi mungkin dengan kecemasan yang berbeda, tapi semua mengalami. Saya pribadi pernah mengalami hal itu, dimana waktu tertentu kita berpikir bahwa gimana sih masa depanku, bagaimana masa depan saya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saya pernah berpikir seperti itu, dan pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya, bagaimana kalau saya gagal dalam pelayanan. Itu sering timbul dalam pemikiran. Ketika kita mungkin lagi ngalamin masalah, pergumulan, atau mungkin capek dalam pekerjaan. Terus ketika kita tidur, kita ingat bagaimana kehidupan kita untuk ke depan. Betul. Jadi ya memang hal ini semua orang pasti ngalamin. Betul. Tapi respon cara kita Ya. respon hal itu mungkin yang berbeda. Ya kalau saya pribadi berdoa sih. Yang paling utama. Oke. Karena memang kalau kita pikirin sendiri, terus diam-diam sendiri, tidak ada solusi. Salah satu solusinya ya berdoa. Betul. Karena memang dalam hidup ini ya, cemas itu tidak bakal lari dari hidup kita, pasti ada. Betul, setuju. Tapi ya itu kembali lagi cara respon kita gimana. Betul. Ya kita menghadapi kecemasan yang datang. Itu sering nggak ngalamin, bukan hanya sekali ya. Karena memang secara manusiawi ya kita pasti bakal mikirin banyak hal ya. Pelayanan, masa depan, orang tua, pasti kita mikirin. Dan saya yakin juga orang-orang di luar sana bakal mikirin hal yang sama. Ya, bagus sih. Maksudnya kamu memutuskan untuk nggak larut di dalam pikiran itu kan? Ya. Iya. Tapi tahu nggak sih ada beberapa tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya kita yang hidup di zaman ini aja. Misalnya di dalam Ayub 3 ayat 25. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bahkan juga di dalam Matius juga ada perkataan, maka mulailah ia merasa sedih. Ini
Tuhan Yesus ya. Dan gentar lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah ada di posisi seperti itu. Kalau Tuhan Yesus saja pernah gentar, berarti ngerasa cemas nggak bikin kamu jadi anak Tuhan yang gagal. Ya, betul. Betul ya. Jadi penyebab, kita harus perlu tahu nih, penyebab anxiety itu apa sih? Bahkan hal-hal yang salah ketika kita mengalami anxiety. Tadi kita udah bicara, kalau ketika kita lagi ngerasa anxiety itu wajar, manusiawi. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari anxiety tersebut. Kayak misalnya, ketika kita lagi anxiety, kita nggak boleh terlalu larut. Karena ketika kita larut, kita dikuasai oleh pikiran kita yang liar itu, akhirnya kita itu menjadi Tuhan atas diri kita. Benar nggak? Kita menjadi Tuhan, kita mengikuti keinginan pikiran kita sendiri. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5-6 bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu gimana menurutmu? Ya benar. Betul dong? Iya. Jadi ketika kita lagi ngerasa anxiety, kalau bisa jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran kita. Iya. Kita memaklumi anxiety itu ada di dalam diri kita. Sesekali mungkin pas lagi kita capek, lelah gitu kan, pikiran itu timbul dalam pikiran kita. Tapi jangan sampai itu menguasai kita sehingga kita menjadi Tuhan atas diri kita. Kita nggak lagi dengar Tuhan ngomong, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut. Sampai kita lupa bahwa ada Tuhan. Betul, sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada anxiety kita, gitu kan. Lalu kita harus belajar bahwa kita perlu bawa sesuatu yang mengkhawatirkan diri kita itu kepada Tuhan. Iya. Iya kan? Kayak kita tuh ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku lagi khawatir, aku lagi mikirin, aku gagal, aku merasa gagal. Sampai saat ini aku belum jadi siapa-siapa, belum jadi apa-apa, ya kan? Tapi semua orang-orang sekitar tuh sudah ada yang berhasil, ada yang sekolah di luar negeri, ya kan? Tapi maksud aku, sampaikan itu kepada Tuhan, sehingga ketika kita sudah sampaikan kepada Tuhan, anxiety itu udah hilang gitu loh, hilang karena kita sudah lega, iya kan? Tapi bukan hanya kita sebatas kita menyampaikan itu sama Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kita damai sejahtera. Iya. Betul ya? Betul. Nah, ini sedikit sharing aku, saksian aku ya. Beberapa bulan belakangan ini aku pernah di momen itu. Aku anxiety, tapi aku nggak sadar. Iya. Kayak aku tuh, ya udah aku tetap jalani hidup aku, tapi di momen-momen aku menjalani hidup aku itu, ternyata ada ciri-ciri aku anxiety. Kayak aku misalnya nggak bisa tidur, kayak misalnya aku jarang makan, iya kan? Iya, hilang nafsu makan, iya kan? Kayak misalnya mood aku nggak stabil, iya kan? Jadi, tapi aku tetap jalani itu. Pada suatu saat ada keluargaku yang dokter bilang kalau aku tuh stres, depresi, anxiety, gitu. Dan itu divonis oleh dokter loh. Dan aku bener-bener di momen itu aku sadar ternyata aku selama ini anxiety. Tapi ya bersyukur dan puji Tuhannya, aku doa sama keluargaku itu, dan setelah aku doa, hatiku lega dan aku bisa menjalani hidupku lebih baik. Ya. Itu sering aku sih. Jadi memang ya kita jangan sampai melupakan Tuhan lah ketika Betul. kita ada di posisi itu. Betul. Kalau ingat Tuhan. Betul. Karena cuman ya sama Tuhan yang kita bisa cerita semuanya. Kalau kita cerita sama saudara atau sama sahabat kita, mungkin mereka bisa mengecewakan kita. Betul. Tapi kalau kepada Tuhan saya yakin ya, semua pasti ada jalan keluar. Betul. Terkadang juga hal-hal seperti ini juga bisa membuat pertumbuhan rohani kita pengaruh ya. Karena saya juga merasakan bahwa ketika saya terlalu cemas dan lain sebagainya, terkadang juga bahkan datang kepada Tuhan itu terkadang susah gitu. Karena
mungkin kita sudah dikuasai ya, kecemasan kita dari pikiran-pikiran kita yang sudah mana-mana dan lain sebagainya. Makanya ketika kita sudah ada di posisi itu, cepat-cepatlah datang sama Tuhan. Jangan sampai kita ke bawah sampai suasana itu sehingga kita kadang bisa lupa Tuhan. Betul. Bahkan ini juga berbahaya ya, karena dari beberapa teman saya juga kita pernah bercerita tentang hal-hal seperti ini, kecemasan dalam diri mereka. Bahkan saya ada yang sampai mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, sampai bunuh diri ada orang. Maka juga ini sangat berbahaya, sehingga kalau kita belajar ya jangan kita tinggalkan Tuhan. Betul. Lalu bersandar. Betul. Gimana closing statement buat teman-teman yang lagi ngerasain anxiety? Apa closing statement, pesan-pesanmu buat mereka? Ya kembali lagi itu tadi ya, ketika kita sudah ada dalam kecemasan yang mungkin sudah terlalu dalam kita rasain, menjadi satu hal yang saya sampaikan bahwa harus kembali sama Tuhan. Betul. Cepat-cepat saya. Setuju. Cepat harus kembali sama Tuhan. Jangan sampai kita terbawa suasana kecemasan. Betul. Sehingga pikiran kita sudah tidak karuan-karuan, Betul. memikirkan dan memutuskan sesuatu hal yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Jadi satu saja sih, kembali sama Tuhan. Betul, setuju teman-teman. Satu hal yang harus kalian ketahui bahwa Tuhan itu lebih besar daripada rasa cemasmu, daripada anxiety-mu. Jadi percayakan itu semuanya sama Tuhan. Untuk terakhir, saya tutup dengan ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast kami. Oke, sampai di sini podcast kita. Sampai sini dulu ya. Bye ya. Jumpa lagi kita di Jangan anxiety. Jangan anxiety. Listen to me. Jangan anxiety. Dengar itu.